Hello guys, kali ini kita akan review Capture Card 300 ribuan ini yang punya fitur lengkap banget seperti HDMI in dan out. Juga tersedia audio in dan out dan sudah menggunakan USB 3.0. Nah, pertanyaannya, dengan harga murah dan fitur lengkap, apakah ia bisa memberikan kualitas recording atau streaming yang baik? Atau barangkali ini bisa seperti Elgato? Ya sudah, yuk cari tahu di sini. Welcome back again with me, Dede Kurniawan. Sekitar 4 bulan lalu saya membeli sebuah capture card murah yang fiturnya lengkap. Saya lihat ulasannya di berbagai marketplace cukup baik dengan angka penjualan cukup banyak juga. Jadi kenapa tidak? Saya beli satu untuk keperluan recording dan streaming. Di video ini saya akan review dari sudut pandang user experience saya sebagai pengguna alat ini. Saya nggak tahu ini mereknya apa karena tanpa merek, tapi intinya tampilannya kayak gini. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah build quality. Nah, build quality-nya ini jelas lebih kokoh dari si Elgato yang menggunakan plastik. Capture card ini menggunakan bahan seperti metal. Dan kalau kita lihat di sini sisi sebelahnya terdapat HDMI in dan out, which is itu yang disebut loop. Kalau bahasa si Elgato itu fast stroke. Dan sebelahnya lagi ada USB 3.0. Ada mic in-nya dan ada audio out stereo 3,5. Udah lengkap banget sih ini. Kelengkapannya sendiri, terdapat unit capture card-nya, terdapat buku panduan, dan sayangnya cuma dikasih kabel USB 2.0. Ini saya masih nggak ngerti, padahal capture card-nya sudah support USB 3.0, tapi kabelnya dikasih yang USB 2.0. Jadi terpaksa saya beli lagi kabel USB 3.0 seharga 50.000. Berikut adalah fitur dan spesifikasi lengkapnya. Kita langsung saja kulik apa aja yang saya rasakan saat menggunakan capture card ini. Udah support input resolution up to 4K. Maksudnya kalau kamu punya konsol atau kamera yang support 4K, dia juga bisa terima, tapi outputnya tetap 1080p, bukan 4K. Ini udah saya coba dan memang bisa seperti itu. Support outputnya maksimal 1080p di 60 fps dan sudah support format MJVG. Sudah saya coba dan memang bisa juga. Tapi justru masalahnya di sini, karena pada saat menggunakan resolusi 1080p, delay-nya atau lagging-nya berasa banget saat bermain game. Meskipun saya sudah coba gonta-ganti FPS-nya dari 25 fps sampai 60 fps, tapi tetap aja nggak playable. Di OBS-nya juga saya sudah coba semua settingan yang mungkin bisa buat beban PC dan alat ini lebih ringan, tapi tetap aja nge-lag. Nah, untuk sekedar informasi, mungkin nanti kalian pikir laptop saya yang terlalu low spec. Nah, saya pakai laptop ROG yang PGA-nya masih bisa diandalkan lah. Nah, tapi ketika saya turunkan resolusinya ke 720p, baru berasa agak smooth meskipun masih berasa sedikit delay, tapi jauh lebih baik daripada saat menggunakan resolusi 1080p. Masalahnya juga pada ketajaman video. Hasil recording dengan capture card ini menghasilkan video yang nggak tajam dan cenderung pecah-pecah. Meskipun saya sudah setting di OBS semuanya dalam settingan maksimal di settingan 1080, tapi hasilnya terlihat seperti 480p. Akan terlihat jelas pada detail langit yang pecah-pecah saat digunakan bermain. Karenanya saya jujur jarang banget pakai alat ini karena masalah delay dan ketajamannya itu yang bikin nggak nyaman. Ya, mungkin disinilah letak perbedaan capture card murah dan mahal seperti Elgato yang harganya di atas 2 jutaan. Tapi, tunggu bentar, nampaknya itu bukan hasil final dari review ini. Ini gawat sih. Setelah saya update OBS saya ke versi 27.2.4, review saya terhadap alat ini berubah drastis. Dan ini hasil pengetesan saya setelah diupdate. Capture card ini membingungkan saya. Setelah sebelumnya dia itu nggak maksimal hasilnya, ngeblur dan pecah-pecah. Lah, kenapa sekarang si capture card ini malah bagus gitu? Ini aneh banget teman-teman. Coba deh lihat, latensinya jadi minim, kayak saya nggak ngerti lah, kayak si ini kayak si Elgato ini nih.
Nih. Hampir sama hasilnya dengan si Elgato. Mbak, lihat teman-teman ya. Tuh. Kemarin sama sekali nggak playable. Ini kejadiannya setelah saya update si OBS kemarin. Terus saya coba dan kok lancar gitu. Previewnya kayak real time gitu. Entah itu si Elgato apapun sih, ini jadi real time gitu, kayak nggak ada ngelek-ngeleknya. Coba deh teman-teman lihat, loncat ada 1 second lah, tapi ini kayak almost real time. Tuh, loncat ada 1 second atau 2 second lah ini. Sekitar 1-2 second delaynya. Mending dari yang sebelumnya itu waktu saya mainin itu delaynya parah banget teman-teman, nggak playable. Nah, saya nggak tahu kenapa sekarang dia bisa smooth banget kayak gini setelah saya update si OBS. Ini nih yang bikin galau, yang bikin review saya terhadap benda kecil ini jadi lama. Kalau teman-teman nggak percaya, saya pakai capture card murah itu ya ini. Ini dia ini. Capture card murah itu ini dia ini. Dan yang saya gunakan saat ini, nah ini. Capture card murah ini. Dan lihat hasilnya loh. Look at this. Oh my god. Ini sih hampir bisa nyamain si Elgato. Nanti saya tes si Elgato ini hasilnya kayak gimana. Mari kita masuk mobil, drive. Kemarin itu previewnya nggak smooth gitu, nggak playable, terus hasil recordingnya juga patah-patah, nggak jelas gitu. Walaupun saya udah otak-atik di OBS sampai pegel, nggak bisa. Sekarang malah. Alat ini juga sudah support HDMI in dan out buat memudahkan kamu main dengan monitor berbeda. Seperti Elgato, kamu bisa merekam dan sekaligus menonton rekamanmu dengan monitor berbeda. Itulah yang disebut loop. Kali aja ada yang belum ngeh. Video loopnya juga support 1080p di 60 fps. Tapi entah mengapa pada kasus saya ada garis-garis kotak dan flicker yang muncul saat melakukan loop ke monitor. Dan ada delay tapi masih playable dibanding kamu langsung main lewat laptop atau PC tanpa menggunakan loop dengan monitor tambahan. Tapi bagusnya di sini sudah tersedia mic input dan audio monitoring yang sudah stereo dan nggak ada masalah pada kedua fitur ini bisa bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Alat ini nggak cocok buat kamu yang mau streaming game dengan resolusi terbaik. Bukan buat professional use, tapi ini cukup untuk kamu yang mau iseng-iseng mulai streaming game dengan hasil yang pokoknya ada, pokoknya keren lah. Ya, kalau penonton kamu masih bisa enjoy video kamu meskipun hasilnya nggak terlalu tajam, itu sih terserah, boleh-boleh aja. Masalahnya bukan harganya yang kita lihat, tapi value dari barang itu sendiri. Andai aja OBS nggak keluarin update, atau andai saya nggak update OBS, saya akan bilang alat ini jelek. Ternyata alat ini sangat layak, cukup layak untuk dibeli. Bisa jadi opsi pengganti, sementara kamu beli capture card mahal, atau malah ini bisa jadi capture card andalanmu. Jadi saran terakhir saya nih, kalau kamu mau beli alat ini dengan ekspektasi mau streaming game paling smooth, paling tajam, sebaiknya kamu jangan berharap ketinggian. Karena seginilah yang mampu dihasilkan sesuai dengan harganya. Untuk itu kamu bisa beli si Elgato, Razer Repsa, atau Hypermedia untuk hasil streaming yang lebih baik sesuai dengan harganya juga yang cukup mahal. Untuk harga 300.000, ini kemampuannya sudah lebih dari harganya sih. Oke guys, sekian dulu videonya. Saya Dede Kurniawan, pamit undur diri dulu. I hope you enjoy this video and see ya.